Ketemu lagi dengan saya, Eferensia Ngasuh. Video ini merupakan sharing dari saya setelah saya menghadiri AIPEC Kanada Virtual Conference tanggal 25 sampai 27 April 2022 dengan topik yang disampaikan oleh Kathleen Wollman, seorang clinical nurse spesialis, edukator, dan konsultan dari Michigan Hospital, USA tentang pencegahan non-ventilator hospital acquired pneumonia atau NFHAP melalui pendekatan strategi fundamental nursing evidence base. Karena videonya cukup panjang, maka saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu hubungan antara advokasi pasien dengan fundamental of basic nursing care. Mengapa hal ini harus disampaikan? Karena untuk memberikan pemahaman akan peran perawat sebagai advokasi pasien dalam hubungannya dengan pasien safety. Advokasi pasien adalah dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan pemahaman pasien yang berfokus pada kondisi kesehatan, sumber daya pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pasien. Definisi yang lebih luas yang menjadi satu persyaratan awal suatu rumah sakit adalah tidak boleh ada HAM atau hal yang menyakiti atau merugikan pasien. Dengan kata lain, advokasi pasien sama dengan safety. Maka seorang perawat harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan berbasis bukti, memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pada pasien yang tepat, waktu yang tepat, dan setiap saat jika dibutuhkan. Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dikhawatirkan pasien secara ringkas berdasarkan data dan mengambil tindakan yang tepat. Paham bahwa apa yang disampaikan merupakan suara dari pasien. Dari fundamental of basic nursing care, kita lihat data ini. Data tentang hospital variation in missed nursing care. Missed nursing care adalah semua aspek yang dibutuhkan dalam merawat pasien yang terlewatkan, apakah sebagian, keseluruhan, atau benar-benar ditunda pelaksanaannya. Ada fakta yang disebut rationing of care, di mana perawat akan membuat prioritas kerja berdasarkan pada apa yang berdampak langsung pada pujian atau hukuman. Pada dasarnya perawat tahu apa akibatnya, misalnya jika dia tidak melaksanakan pesanan dokter, lupa memberikan obat, tidak mengambil contoh darah, dan lain-lainnya. Semuanya ini akan langsung mendapatkan feedback apakah dia kerjakan atau tidak mengerjakannya. Namun jika dia tidak melakukan perawatan mulut, memandikan, atau mobilisasi pasien, hal ini kurang mendapat feedback. Oleh karena itu, Kalis R. et al. Tahun 2012 melakukan penelitian tentang hospital variation in missed nursing care, dan inilah hasilnya. Dari penelitiannya ditemukan dua hal utama, yaitu perawatan mulut dan ambulasi yang paling sering dilupakan atau tidak dijalankan. Selanjutnya dari perspektif pasien. Pasien mengatakan bahwa perawatan mulut adalah yang paling sering terlupakan pelaksanaannya. Beliau menyampaikan juga tentang model intervensi hygiene. Pada praktek klinik ada dua hal besar yang harus diperhatikan, yaitu hygiene dalam pengertian yang luas dan mobilitas. Oleh karena itu beliau menganjurkan untuk melaksanakan intervensional pasien hygiene. Hygiene adalah ilmu dan praktek untuk membangun dan menjaga kesehatan. Intervensi hygiene pasien adalah rencana intervensi keperawatan yang fokus pada penguatan daya tahan tubuh pasien melalui proaktif penggunaan evidence-based, strategic hygiene, dan mobilitas. Jika dilihat dari bagian ini, maka pasien bersama dengan hand hygiene dan sarung tangan bersih berada di tengah-tengah. Kemudian yang berwarna biru adalah tindakan independen perawat di mana tidak memerlukan instruksi dokter untuk pelaksanaannya, meliputi kebersihan mulut dan mobilitas, perawatan kateter, perawatan kulit, memandikan, dan mobilitas. Sedangkan yang berwarna merah merupakan nurse sensitive outcome indikator. Jika kebersihan mulut dan mobilitas ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi VAP atau HAP. Begitupun juga dengan perawatan kateter
kurang di dalam pelaksanaan perawatannya, maka akan terjadi infeksi saluran kemih atau infeksi aliran darah primer. Begitu juga dengan perawatan kulit. Memandikan pasien, jika ini tidak dilakukan dengan baik, maka kuman-kuman yang ada di kulit bisa terjadi infeksi yang berhubungan dengan bisa pada infeksi aliran darah primer, infeksi luka operasi, pasien jatuh, dan dikubitus. Perawatan mulut dan mobilitas memberikan dampak utama akan terjadinya non-ventilator HAP. Demikian video ini, kita sambung lagi pada video berikutnya tentang kunci utama evidence-based nursing care practice, hambatan yang ada, dan cara mengatasinya. Thanks for watching. Dah.